Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab, yaitu kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Para pemirsa sekalian, di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan pengajaran kepada anak yang terkait dengan iman, dengan Islam, iman dan ihsan dan seterusnya. Di mana tentunya ikhwah kita ceritakan kepada anak kita, ya, kita ceritakan kepada anak kita apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, ya. Dan kita kisahkan juga kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ditanya oleh Jibril, atau hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana seorang laki-laki yang pakaiannya putih, rambutnya sangat hitam, yang tidak diketahui oleh penduduk setempat. Dia datang kepada Rasulullah dan dekat duduk dengan Rasulullah dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, dan serta dia bertanya terkait dengan masalah tanda-tanda hari kiamat. Kisah ini insya Allah sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya isyrah lahum hadzal hadis syarahan mukhtasaran. Ya, setelah membacakan hadis yang kita sebutkan tadi, jelaskanlah dengan penjelasan yang singkat, ya. Kemudian fahaddithhum 'anil imani billah. Kemudian coba jelaskan kepada mereka apa itu iman dengan Allah. Apakah sekedar hanya meyakini bahwasanya Allah itu ada, selesai? Apakah itu dikatakan iman? Ya tentu kan tidak, ikhwah. Karena bagaimanapun, ikhwah, banyak orang-orang yang beriman tapi ternyata dia tidak murni keimanannya, bahkan tidak dimasukkan dalam kategori seorang muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah firman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum yusyrikun." Sesungguhnya tidaklah beriman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah mereka itu beriman, kebanyakan mereka beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia beriman sih dengan Allah, tapi sebenarnya mereka telah berbuat syirik. Demikian ikhwah, beriman tapi berbuat syirik. Dan ini tentunya satu hal yang keliru. Seorang ketika dia beriman, dia tidak boleh berbuat syirik, karena ini merupakan konsekuensi daripada kalimat syahadatain, daripada kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman dengan Allah tapi juga beriman dengan yang lain, dia menyembah Allah tapi menyembah juga dengan yang lain, menyembah yang lain juga, dia cinta kepada Allah tapi dia cinta juga kepada yang lain, berarti keimanannya bermasalah, dan orang ini termasuk dalam kategori orang-orang musyrik. Jadi kita jelaskan kepada anak kita iman kepada Allah itu bagaimana supaya tidak keliru, ya, supaya tidak keliru. Karena banyak kaum muslimin dia beriman kepada Allah tapi masih juga membuat sesajian,
Beriman kepada Allah, tapi juga masih percaya dengan perdukunan. Beriman dengan Allah, tapi juga masih mengambil meyakini ada benda-benda makhluk Allah itu yang memberikan berkah yang tidak ada dasar sama sekali. Demikian ikhwah. Seperti kalau kita lihat di bulan-bulan Syuro, di mana keraton mengeluarkan Kiai Slamet. Kiai Slamet itu merupakan nama seekor kerbau putih, ya, kerbau bule kata orang. Nah, kotorannya itu akan diperebutkan, ya, akan diperebutkan. Siapa yang memperebutkannya? Di antara yang merebutkannya adalah kaum muslimin. Sangat miris hati kita melihatnya. Dia orang muslim, katanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengambil keberkahan dari kotorannya kerbau. Terus bagaimana keimanannya? Ya, bagaimana keimanannya? Baik. Makanya fahaddithhum anil iman billah. Jelaskan kepada mereka, bercerita kepada mereka, terangkan kepada mereka tentang apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'rifhum bi rabbihim azza wa jalla wa 'allimhum hadhihi surah al-karimah. Jelaskan kepada mereka, ajarkan kepada mereka surat yang mulia ini, yaitu qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Allahus Samad, Allah itu tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pendek, ya, yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin ketika sholat. Tapi ayat ini luar biasa ikhwah maknanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena dalamnya mengandung akidah yang sangat dalam. Ketika kita ajarkan kepada anak kita, qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Kita ajarkan kepada anak kita, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu mereka hanya Tuhan tapi tak berhak mereka dituhankan. Kan banyak orang-orang sepanjang sejarah terbentangnya manusia, sejarah adanya manusia sampai sekarang, ada saja orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap Tuhan, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang kita lihat ada yang menyembah Dewa Wisnu, Dewa Brahmana, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, banyak hal ikhwah. Ya, banyak hal. Bahkan ada yang menyembah manusia. Ya, ada yang menyembah manusia. Katakan ini nak, ini tidak benar. Yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Memang hak Dia. Tidak ada hak yang lain, hanya hak Dia. Dan kita sebagai manusia berkewajiban memberikan ini hanya kepada Allah. Karena kalau kita ikhwah, kalau sudah dikatakan hak, berarti kewajiban bagi kita untuk memberikan hak. Seperti suami istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Berarti nafkah itu hak istri. Dia berhak menuntut, "Bang, mana nafkah saya?" Sebagaimana istri berkewajiban mentaati suami. Berarti ketaatan istri itu kepada suami, bagi suami itu hak. Kamu harus taat kepada saya. Demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala punya hak terhadap hambanya, yaitu sesembahan, penyembahan itu hanya hak Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Sesembahan, penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Seluruh jenis-jenis ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan satu saja jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kemusyrikan. Demikian ikhwah. Jadi jelaskan, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, hanya Allah tempat meminta. Jangan minta tempat yang lain. Ya. Makanya Rasulullah pernah berkata kepada
Abdullah bin Abbas, kata beliau, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, wahai bocah, aku ajarkan kamu beberapa kalimat, yaitu ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Kemudian wa'lam idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini semua ikhwah karena memang tempat meminta kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta kepada yang lain. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang melahirkannya, dan juga dia tidak pernah mengangkat anak, tidak beranak, tidak memiliki anak, dan tidak pernah juga dia dilahirkan. Demikian. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengatakan, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahud Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih, Isa itu adalah anak Allah. Demikian ikhwah, ini betul, ini merupakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna min. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh. Wa tanshaqqul ard, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir saja gunung yang begitu hebat hancur. Bayangkan ikhwah, hampir langit runtuh, bumi terbelah, gunung yang demikian hebat hancur. Gara-gara apa? Anda awli rahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. La haula wala quwata illa billah. Ini merupakan dusta ikhwah, dusta. Bayangkan, langit saja tak sanggup mendengar ini. Bumi saja tak sanggup. Bahkan gunung pun tak sanggup. Dengan mereka mengatakan Anda awli rahmani walada. Allah bantah, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Enggak layak bagi Allah Ar-Rahman mengambil seorang anak. Enggak ada, Allah enggak punya anak. Demikian ikhwan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak beranak, tidak punya anak, tidak ada pernah mengangkat anak, dan juga Allah tidak ada yang Allah tidak lahir dari sesuatu. Ada sesuatu yang melahirkan Allah juga tidak ada. Demikian ikhwah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang sama dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu maha hidup, hayyun qayyum, maha hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Allah juga maha, Allah mendengar, tapi Allah mendengar itu pakai maha. Makhluk mendengar tapi enggak pakai maha. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Demikian ikhwah. Ya, jadi laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jelaskan kepada anak-anak kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf, artinya datang ya datang. Tapi ingat, jangan samakan datangnya Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsin, jangan katakan bahwasanya cintanya Allah sama dengan cintanya makhluk. Enggak. Memang Allah punya sifat mencintai, makhluk juga punya sifat mencintai, tapi cintanya Allah tak sama dengan cintanya makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sifatnya maupun dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ya, enggak boleh kita samakan dengan makhluk, dan enggak boleh juga kita bayangkan sama dengan makhluk. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini
Ya, kita harus tegaskan, katakan kepada anak kita, tak sama dengan makhluk. Karena ada sebagian orang, ikhwah, bahwasanya mereka mengartikan, mereka memahami, nggak mungkin Allah punya sifat mencintai. Karena apa? Karena yang dikatakan mencintai, cinta itu adalah mailul qalbi ila syai'. Kecenderungan hati kepada sesuatu. Itu kan kalau kita definisikan cinta yang ada pada makhluk, bahkan cinta yang ada pada manusia. Demikian. Tapi apakah sama cinta itu seperti cintanya Allah? Tentu beda, ikhwah. Kenapa? Konsepnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah tidak sama dengan satu apapun. Laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang sama dengan Dia, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau mungkin sama lafaznya, sama-sama hidup, tapi hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Perhatikan, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada para sahabat. Wa radu'an, dan para sahabat juga ridho kepada mereka. Baik, Allah punya sifat ridho. Dan Allah katakan Allah ridho kepada para sahabat. Allah juga menceritakan bahwasanya waradu'an, bahwasanya sahabat juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini antara Allah dan sahabat punya sama-sama sifat ridho. Tapi ketahuilah, sama-sama memiliki sifat ridho, tapi ridhonya Allah tak sama dengan ridhonya para sahabat. Ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya para makhluk. Demikian ikhwah. Itu yang harus kita fahamkan. Ya, itu yang harus kita fahamkan. Jangan sampai karena kita khawatir kita mengartikan ridhonya Allah sama dengan ridhonya makhluk, akhirnya kita menafikan sifat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kemudian fa akhbirhum wa 'allimhum annallaha wahidun la syarikalah. Ajarkan kepada mereka. Beritahu kepada mereka, Allah itu wahid, Allah itu satu, esa la syarikalah, tidak ada satupun yang sama dengan Dia. Ya. Inilah mana kalimat la ilaha illallah. Ya, walam lakun lahu syarikun fil mulki wa laisa ma'ahu ilahun akhar. Dan tidak ada satupun yang berkongsi dengan Allah dalam masalah kepemilikan. Ya. Kerajaan Allah hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada satupun yang ikut memiliki bersama dengan Allah, tidak ada. Hanya Allah yang memiliki. Kemudian, dan tidak ada satupun Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain yang bersama Allah, hanya Allah. Falau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada Tuhan yang lain selain Allah, hancurlah dunia ini. Ya, hancurlah dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 42, "Lau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila." Seandainya ada bersama Allah Tuhan yang lain sebagaimana yang mereka katakan, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Tentu Tuhan yang lain itu akan mengalahkan arasnya Allah Subhanahu wa taala, akan merebut arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu logikanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tidak bisa, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ajarkan kepada anak kita. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak ada satupun yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengatur, yang mentadaburkan, kemudian memberi rezeki, semua itu Allah, tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Adapun yang mereka yang manusia-manusia yang lain yang mereka meyakini ada sesuatu yang lain selain Allah, ya, seperti adanya dewa yang memberikan malapetaka, ada dewa yang membawa keberuntungan. Tapi kalau satu dewa mengatakan aku akan bawakan keberuntungan bagi si fulan, dewa yang lain enggak, aku akan bawa malapetaka dari fulan, coba gimana? Apa jadinya? Demikian ikhwan. Jadi ya kita tanamkan akidah ini kepada anak-anak kita. Ya, walaupun dia ada yang mengatakan ada dewa ini, dewa itu, ada Tuhan itu, katakan bahwasanya hanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak
yang disembah kecuali hanya Allah. Walaupun ada yang mengangkat Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, sungguhnya Tuhan-Tuhan mereka itu tidak berhak diberikan sesembahan, tidak berhak diibadahi. Ya, tidak berhak diibadahi. Demikian ikhwah, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Jin ayat 3, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah itu tidak mengambil teman. Enggak ada teman bagi Allah, beda dengan manusia. Manusia itu butuh teman karena dia adalah makhluk sosial. Dan Allah tak mengambil teman, ya. Dan juga tidak mengangkat anak, enggak ada anak. Allah enggak punya anak, Allah enggak mengangkat anak juga, ya. Tidak punya anak dan juga tidak pernah mengangkat anak. Demikian, dan tidak pernah butuh dengan teman. Itulah qayyumnya Allah, itulah esahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kalaupun ada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, ini betul-betul sebuah ucapan yang membuat Allah murka. Ya, iftira 'ala Allah. Ini merupakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ghafir ayat 65, Allah berfirman, "Huwal hayyu la ilaha illahu." Dialah yang maha hidup. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Kalau ada yang lain-lain juga hidup, tapi ingat, yang lain hidup suatu hari akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti akan musnah. Ya, segala sesuatu pasti akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang sisa itu, yang tinggal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, ya, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hanya Allah. Yang lainnya pasti akan punah, pasti akan binasa, pasti akan sampai kepada ajalnya. Ya. Pasti akan sampai kepada ajalnya. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 2, Allah Subhanahu wa taala firman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada satupun ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia yang maha hidup, Dia yang maha berdiri sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha ayat 98, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak kecuali hanya Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu itu ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalam surat Thaha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Fa'budni, maka sembahlah hanya kepadaku. Demikian ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penetapan adanya kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Coba kita lihat ikhwah. Mattakhadha sahibatan wala walada. Ini kan kalimat tauhid. Allah enggak menjadikan, Allah enggak mengambil teman dan juga enggak mengambil anak. Karena Allah itu la ilaha illallah. Ya. Wal hayyu la ilaha illahu. Dia maha hidup, tidak ada ilah yang berhak kecuali disembah, yang disembah kecuali hanya Dia. Namun ikhwah, sayangnya banyak orang-orang yang mereka menyebutkan kalimat la ilaha illallah tapi tanpa mengetahui makna dan konsekuensinya. Sayang sekali ikhwah. Ya. Mereka beriman kepada Allah, tapi mengapa mereka masih saja percaya dengan yang namanya khurafat? Mereka beriman kepada Allah, tapi ya masih menghanyutkan, melarungkan sesajian ke lautan, ya untuk mereka yakini agar hasil laut melimpah. Demikian. Mereka buat pesta setelah panen. Demikian untuk Dewi Sri katanya, karena itu Dewi Padi. Nah, harapannya nanti akan melimpahkan panen yang berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah. Mereka katakan beriman kepada Allah, tapi masih saja beriman, meyakini dengan zodiak.
Demikian ikhwah, ini semua merupakan kesyirikan. Makanya para pemirsa sekalian, para ummahat, para bapak dan ibu, jangan sekali-sekali percaya dengan zodiak-zodiak. Apalagi jangan sampai anak kita pun membaca itu. Kita yang dulu pernah membaca, ya sudahlah, kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan membaca lagi. Sekedar membaca juga jangan. Ya, karena setan akan masuk. Contohnya nih misalnya, kita iseng dapatlah majalah, mungkin lagi duduk nunggu di mana gitu, nunggu di bandara atau nunggu di sebuah tempat, nunggu giliran, di situ disediakan majalah atau apalah namanya, kita baca, kita buka-buka, ada zodiak. Ya. Zodiak misalnya dia lahir Agustus, ternyata bintangnya bintang Virgo. Dia hanya iseng. Dia baca Virgo, ramalan Anda bulan ini, keuangan Anda sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagusnya. Betul juga katanya. Padahal tadinya hanya iseng. Asmara Anda bermasalah. Betul. Ini kan namanya ikhwah, bisikan setan sudah. Itu kan kebetulan. Awalnya hanya sekedar baca-baca begitu aja, sekedar iseng. Tapi setan bisa masuk ikhwah. Setan bisa masuk. Nah, jika bertepatan ternyata apa yang diramalkan di zodiak tersebut cocok dengan nasib Anda, lantas Anda mengatakan pantas ya. Demikian. Ikhwah, ini jatuh pada kesyirikan. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lantas dia percaya, berarti dia telah kafir dengan agama yang dibawa Muhammad. Dalam hadis yang lain, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, maka tak diterima salatnya selama 40 hari. Sekedar datang, ya seperti tadi itu hanya iseng. Berarti ikhwah sekedar datang saja nggak dibolehkan. Ya. Sekedar datang tidak dibolehkan. Ada tukang ramal, kita masuklah, ya iseng saja sudah tak terima salatnya 40 hari. Apalagi percaya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kita harus tanamkan akidah yang kokoh pada anak-anak kita. Ya. Tanamkan akidah yang kokoh pada anak-anak kita. Bukan tidak banyak ada anak-anak yang mereka ingin lulus dalam ujian menuju universitas negeri yang favorit misalnya. Apa yang mereka lakukan? Pergilah ke kuburan Syekh Fulan, mintalah di sana supaya mereka dimudahkan ujiannya dan diluluskan. Ikhwah, bukankah yang diminta itu hanya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ke kuburan sana? Ini satu hal ya yang nggak difahami oleh banyak kalangan, banyak orang. Kenapa? Mereka menganggap loh, dia kan hamba Allah yang soleh katanya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini kita ajarkan akidah kepada anak kita agar anak kita itu memiliki akidah yang kokoh dan kuat, tidak bercampur kepada kesyirikan. Jadi beriman kepada Allah bukan hanya sekedar mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, bukan hanya itu. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar menyembah Allah, tapi harus disertai la yusyriku bihi syai'a. Jangan mensekutukan dia dengan apapun, harus ada itu. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam ayat-ayat Allah seperti wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalam surat Al-Isra. Wa qadara rabbuka, Allah telah menetapkan. Wa qadara rabbuk, Tuhanmu telah menetapkan. Kalau Ibnu Abbas mengartikan wa qadara rabbuk yaitu amara rabbuk, Allah telah memerintahkan. Kalau Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab mengatakan wa qadara rabbuk artinya yaitu wa wassa rabbuk, artinya mewasiatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menetapkan dan mewasiatkan alla ta'budu, jangan kalian menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Jadi sekedar menyembah Allah tapi dia masih mensekutukan Allah, itu belum mentauhidkan Allah.
Ya, belum mentauhidkan Allah. Dia menyembah kepada Allah dan tak boleh mensekutukannya dengan apapun. U'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah dan jangan sekali-sekali kamu mensekutukan Allah dengan apapun. Itu baru yang namanya tauhid, ikhwah. Ya, itu yang baru yang namanya bertauhid. Demikian, ikhwah. Makanya para ulama kita membagi tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ini gunanya untuk apa, ikhwah? Untuk memudahkan bagi kaum muslimin membedakan mana tauhid yang bisa memasukkan seorang ke dalam Islam dan mana tauhid yang belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Demikian. Karena orang-orang kufar Quraisy terdahulu ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altu man khalaqahum. Kalau kamu tanya ya Muhammad, siapa yang menciptakan diri mereka? Langsung mereka akan jawab Allah. Begitu. Tapi mereka itu masih musyrik. Ya, masih musyrik. Kenapa? Karena mereka masih beribadah kepada yang lain. Jadi dia mengakui bahwasanya mereka mengakui dan meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberi mereka rezeki adalah Allah, yang menghidupkan mereka adalah Allah, yang mematikan mereka adalah Allah. Demikian, yang menciptakan mereka juga Allah. Tapi permasalahannya, keyakinan itu ada pada diri mereka, tapi diiringi dengan keyakinan adanya Tuhan yang lain selain Allah. Mereka punya Tuhan Lata, punya Tuhan Uzza, dan berhala-berhala yang lain yang tadinya ada di sekitar Ka'bah, dan di dalam Ka'bah ratusan berhala. Mereka orang musyrik. Ya, mereka musyrik. Kalau mereka berlayar, wa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishin lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka berlayar, mereka berdoa ikhlas hanya semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa mereka dengan Tuhan mereka yang lain, yang Lata, Uzza, Manatnya dan lain-lainnya. Mereka lupa. Mereka ikhlas memurnikan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ternyata ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali mensekutukan Allah. Demikian, ikhwan. Jadi dalam masalah tauhid mereka mentauhidkan Allah, tapi hanya dalam masalah tauhid rububiyah. Mereka mengakui Allah itu memberi rezeki, memberi kehidupan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang menciptakan mereka, menciptakan alam semesta. Mereka yakin itu semua. Ya, mereka tak meyakini ada ya makhluk lain, ada zat yang lain yang menciptakan langit dan bumi, enggak ada. Mereka meyakini hanya Allah yang memberi mereka rezeki, hanya Allah itu mereka yakini, enggak ada yang lain. Tapi ternyata mereka itu masih musyrik. Mengapa demikian, ikhwah? Karena mereka tidak melakukan tauhid uluhiyah, yaitu tidak beribadah hanya kepada Allah. Dalam masalah tauhid uluhiyah mereka menyimpang. Mereka memohon kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka meminta kepada selain Allah, mereka meminta keselamatan selain pada Allah dan seterusnya. Makanya para ulama menjelaskan agar tak rancu ini, ya, biar rancu. Demikian. Karena kaum muslimin ya seperti yang kita katakan tadi, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah tapi ternyata mereka itu musyrik. Beriman kepada Allah tapi musyrik itu bagaimana? Berarti ini ada permasalahan dalam masalah tauhidnya yang tidak beres, yang harus dijelaskan. Sehingga mereka benar-benar beriman kepada Allah semata-mata, tidak ada kesyirikan. Maka dari ayat-ayat tersebut, dari hadis Rasulullah SAW, supaya memudahkan kaum muslimin untuk memahaminya, maka dibuatlah tauhid rububiyah. Ini tauhid yang diyakini oleh orang kafir terdahulu, orang musyrik terdahulu, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Adapun yang ini tauhid uluhiyah. Inilah yang diajak oleh para rasul untuk diimani. Tauhid inilah yang apabila diimani oleh seseorang, dia masuk ke dalam agama Islam dengan mudah, ikhwah. Jadi mudah memahaminya. Gara-gara apa? Gara-gara adanya bercampur aduk antara keimanan dengan kesyirikan. Kalau pada zaman Rasulullah SAW nggak perlu dibuat bagi-bagi kayak gini. Kenapa? Ketika orang mengatakan kalimat tauhid, mereka langsung paham. Makanya ketika Rasulullah SAW pertama sekali beliau melakukan dakwah secara terang-terangan, beliau naik ke Bukit Safa, kemudian beliau panggil semua suku-suku Quraisy, ya, dan mengatakan,
Apabila aku katakan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini, bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercaya aku? Apa kata seluruh penduduk Mekah yang berkumpul pada waktu itu? Percaya, kami tak pernah melihat Anda itu berdusta. Kemudian barulah Rasulullah SAW mengatakan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai kaumku, katakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian ikhwah. Itu dia kalimatnya, La ilaha illallah. Mendengar kalimat La ilaha illallah, maka, dan mereka tahu makna La ilaha illallah, nyeletuklah pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Tabballaka ya Muhammad, celaka ente ya Muhammad. Alihada jama'atana. Untuk ini, untuk mendengar celotehan kamu, kami dikumpulkan di sini. Karena dia tahu makna kalimat La ilaha illallah. Kalau sudah kalimat La ilaha illallah, berarti berhala-berhala mereka, kesyirikan-kesyirikan, berhala-berhala mereka tak laku lagi. Kalau sudah kalimat La ilaha illallah. Karena mereka faham, orang Arab faham ketika menyebutkan La ilaha illallah, sudah langsung mereka fahami. Makanya begitu mendengar kalimat La ilaha illallah, langsung marah-marah itu Abu Lahab. Demikian ikhwah. Yang dia sudah pastikan bahwasanya kalau sudah mengatakan La ilaha illallah, Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala lain sudah tak laku lagi. Itu yang langsung mereka fahami. Tapi kan sekarang ya, ketika terjadi percampuran antara kesyirikan dan ketauhidan, ya, orang mengucapkan La ilaha illallah tapi juga melakukan kesyirikan, berarti kan dia memang tidak faham dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi untuk memudahkannya, ya, maka para ulama membagi, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu dia. Jadi untuk memudahkan saja. Kalau seandainya kaum muslimin ketika kita katakan kalimat La ilaha illallah sudah faham semua konsekuensinya, memahami makna dan syarat-syaratnya, konsekuensinya, maka tidak perlu dibagi-bagi sebenarnya tauhid-tauhid itu. Ya, tapi benar-benar kita memahami dengan yang sebenarnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian dalam surat Thaha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku, ya Musa, aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku, kata Allah. Ya, fa'budni. Kau sembah aku. Demikian ya. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tak suka dengan hambanya yang mensekutukannya. Demikian, paling Allah tak suka. Makanya sebesar-besar dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wahdhar auladaka min syirki billah wa 'allimhu tauhid wa 'allimhum tauhid. Jaga anak Anda dari kesyirikan dan ajarkan mereka tauhid. Fa innallaha harramal jannata 'alal musyrik. Karena sesungguhnya Allah itu mengharamkan surga atas orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah." Barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahumun nar, tempatnya di neraka. Wa malidh dhalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ikhwah, apabila seorang merampok harta orang lain, zalimlah dia. Apabila seorang membunuh orang lain, maka zalimlah dia. Dia membunuh 100 orang, maka zalimlah dia. Namun, ikhwah, itu masih dalam kategori dosa besar. Ada yang lebih besar dibandingkan dosa besar yang lain, yaitu mensekutukan Allah. Makanya ketika Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya tauhid, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh, ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuh, dia sedang menasihatinya, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, jangan kamu mensekutukan Allah, jangan kamu sekali-kali mensekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa kesyirikan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara masalah yang ditimbulkan orang yang berbuat syirik, Allah haramkan surga. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad haramallahu al jannah, Allah akan mengharamkan dia surga.
La ilaha illallah. Sengsara sekali orang seperti ini, ikhwah. Diharamkan masuk surga. Surga itu merupakan nikmat yang tiada tara. Yang kata Rasulullah, a'adat dalam sebuah hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyal muttaqin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa, mala ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati manusia. Nikmat yang tiada tara, yang sangat luar biasa, yang tak pernah terbetik. Artinya, kalau kita pernah melihat wanita yang paling cantik sedunia, kita pernah melihat istana yang paling megah sedunia, kita bisa membayangkan pakaian yang paling mahal sedunia, ketahuilah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Selama masih terbetik dalam hati kita, berarti surga jauh daripada itu. Kenikmatannya jauh lebih megah, jauh lebih cantik, orangnya jauh lebih tampan. Istananya jauh lebih mewah dan lebih megah. Demikian. Sampai kita pun nggak bisa membayangkan itu, sampai nggak bisa. Selagi masih bisa dibayangkan, berarti tidak seperti itu surga. Hampir seperti itu, ikhwah. Coba bayangkan, ikhwah. Nikmat yang seperti ini Allah haramkan. La ilaha illallah. Apalah nasib kita kalau seperti ini, ikhwah. Fa innahu may yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah. Innahu may yusyrik billah, yang mensekutukan Allah, Allah haramkan. Ikhwah, kalau kita di dunia ini sedang sakit, ya, kita sedang sakit, kata dokter, Bapak hobi makan duriannya? Iya dok, saya sangat hobi durian. Sejak saat ini jangan makan durian lagi, hanya durian. Kalau Bapak makan durian, saya tidak tanggung jawab lagi. Saya sudah angkat tangan dengan penyakit Bapak. Sedih nggak kira-kira kita? Buah favorit kita diharamkan oleh dokter. Buah favorit kita dilarang oleh dokter. Sedih, wah, padahal hanya durian. Apalah durian. Demikian, ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itu durian. Bagaimana kalau surga? La ilaha illallah. Kemana kita mau pergi kalau gak dapat surga? Ke neraka, ikhwah. Gara-gara apa? Gara-gara mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu may yusyrik billah, yang mensekutukan Allah, faqad haramallahu 'alal jannah. Allah haramkan dia. La ilaha illallah. Allah haramkan, haram dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Begitulah nasib orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ceritakan ini kepada anak-anak kita agar mereka memahami bahwasanya yang namanya kesyirikan itu benar-benar suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Demikian, ikhwah. Haram surga, ikhwah. Haram surga berarti nggak pernah masuk surga, di neraka selamanya. Itulah nasib orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, sepertinya para pemirsa sekalian, waktu kita sudah di penghujung. Ya, intinya berupayalah kita mengajarkan pada anak kita akidah Islam yang benar. Murnikan iman mereka, murnikan akidah mereka. Jauhkan mereka dari najis-najis kesyirikan. Kotoran kesyirikan. Bersihkan hati mereka. Demikian, ikhwah. Karena apabila seorang muslim dia tak mensekutukan Allah, sangat besar harapannya dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia sampai mensekutukan Allah dan tak sempat taubat ketika dia mati, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, tempatnya pasti di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari dosa kesyirikan yang bahayanya luar biasa tersebut. Demikian para pemirsa sekalian dan pendengar Radio Medan Mengaji, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, ajarkan anak kita tauhid, ya, teguhkan iman mereka, jauhkan mereka dari kesyirikan, ajarkan mereka jangan sampai harus waspada, jangan sampai mereka jatuh pada kesyirikan. Demikian, ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh langsung telepon dengan nomor yang ada di layar televisi Anda, atau juga boleh kirimkan
berupa chat, ya chat melalui media WhatsApp, ya, atau juga media WhatsApp ya, biar bisa di forward ke tempat saya ini. Baik, kita baca dulu beberapa pertanyaan melalui WhatsApp. Salam Ustadz, izin bertanya, bagaimana memperbaiki hubungan ibu dan anak perempuannya yang sudah balik agar mereka mau bercerita secara umur sebegitu mereka banyak menyimpan rahasia. Ikhwah, kemarin ini seperti sudah kita jawab bahwasanya antara ibu dan anak, ya, maka ibulah yang harus lebih dahulu lebih proaktif untuk membuka komunikasi. Ketika anak dan ibu itu jauh, tak berkomunikasi, itu pastilah ada sebabnya. Tidak mungkin tak bersebab, pasti ada sebab. Karena pada dasarnya anak itu dekat dengan ibunya. Semenjak dia lahir dekat dengan ibunya. Dia menyusui anaknya yang besar dalam dekapannya. Dia merasakan kehangatan kasih sayang si ibu. Ibu juga mencintai anak dengan sepenuh hati. Itulah dia seorang ibu. Kemudian setelah berlalu sedemikian waktu, mengapa mereka tiba-tiba bisa berpisah? Apakah yang memisahkan mereka? Apa permasalahan mereka? Ini harus dipelajari. Apa yang penyebabnya? Apabila ternyata penyebabnya itu mungkin dikarenakan kita hanya memaksakan kehendak kita pada anak kita sehingga anak kita nggak mau mendengar lagi apa yang kita ucapkan, atau karena terlalu bawel, terlalu cerewet, terlalu sering ngomel sehingga anak nggak tahan lagi, akhirnya dia lebih suka tinggal tempat temannya ketimbang tempat kita. Berarti seorang ibu harus memperbaiki terlebih dahulu. Kita sebagai orang tua, ikhwah, Allah yang beri kita amanah. Anak itu amanah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah suci. Kemudian kok bisa tiba-tiba mereka tuh jauh dengan ibunya? Berarti ada masalah. Maka kitalah sebagai orang tua yang pertama yang harus kita lakukan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, ikhwah, ma yatawaddani isnani summa tafarraqa illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian mereka berpisah kecuali gara-gara dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka. Kitalah sebagai orang tua yang memperbaiki terlebih dahulu. Kalau memang kita merasa kita yang salah, tidak apa, kita minta maaf pada anak kita. Demi untuk menyelamatkan anak kita, jangan sampai dia jauh bergaul pada orang-orang yang tak bertanggung jawab. Demikian. Artinya, ibu yang harus lebih banyak proaktif untuk membuka komunikasi dengan anak gadisnya. Demikian. Jangan diharapkan, ya dia kok anakku, dialah yang harus datang kepadaku, dialah yang harus membujukku. Enggak, kita sebagai orang tua jangan ego, ya. Enggak apa-apa kita mengalah. Demikian. Dan juga sebenarnya bukan mengalah juga, anak kita, ya. Demikian, ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Mau tanya Ustadz, kalau ibu hamil muda dan minta anak perempuan apa boleh dan bagaimana caranya? Ikhwah, meminta anak itu satu hal yang lumrah. Dan meminta jenis anak juga satu hal yang lumrah. Boleh seorang yang pasangan muda atau seorang yang ingin memperoleh anak, mereka menginginkan ingin anak laki atau ingin anak perempuan, boleh, ya, boleh. Adapun upayanya, ya dia boleh membacalah buku-buku bagaimana caranya
usaha-usaha untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya, silakan dia baca buku-buku, boleh upaya, selama upaya tersebut bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ya, keinginan itu boleh. Tetapi jika ternyata yang lahir bukan seperti keinginan kita. Kita ingin anak perempuan, ternyata yang lahir anak laki-laki. Kita ingin anak laki-laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Jangan sampai kita membenci sang anak dan jangan sampai kita menggerutu, jengkel dengan ketetapan Allah. Ini yang nggak dibolehkan. Seperti ibunya Maryam. Ibunya Maryam ingin agar anaknya itu laki-laki. Tujuannya apa? Agar anak laki-laki ini bisa nanti dikhidmatkan, diperbantukan di kuilnya orang Yahudi. Ya sebagai apalah khidmat di sana? Karena kuil Yahudi itu hanya boleh berkhidmat di situ adalah orang-orang laki-laki. Tapi ternyata anaknya perempuan. Makanya ketika anaknya lahir, ibu Maryam melahirkan Maryam, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku ternyata melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sungguhnya Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan. Wa inni sammaituha Maryam. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, tentunya tidak sama kan laki-laki dengan perempuan. Karena keinginan awalnya adalah laki-laki. Tak sama laki-laki dengan perempuan. Demikian, berarti keinginan ibunya Maryam waktu itu anak laki-laki. Tapi Allah lebih tahu tentang mana yang bermanfaat. Allah berikan dia anak perempuan. Jadi kalau kita meminta, boleh silakan berdoa. Ya Allah, seorang ibu misalnya hamil muda misalnya, sudah telat haidnya selama 2 minggu, berarti sedang hamil. Boleh dia minta, ya Allah saya kepingin anak perempuan ya Allah. Boleh silakan, gak ada masalah. Tapi itu dia, ingat, kalau ternyata anak yang di kandungan itu ternyata setelah jelas jenis kelaminnya bisa dilihat melalui USG, maka jangan marah. Ya, apalagi membentak-bentak, jangan. Apalagi mukul-mukul janin. Kenapa? Janinnya kita ingin anak perempuan, kenapa yang ada anak laki-laki? Mungkin anak pertamanya laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki, anak kelima laki-laki. Pingin itu anak perempuan. Sudah 8 anak laki-laki. Belum juga anak laki-laki. Ini amil terakhir, yang di akhir ini juga berharap anak perempuan. Lahir juga anak laki-laki. Makanya sudah tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau berharap, berkeinginan, boleh silahkan minta kepada Allah SWT. Lakukan usaha-usaha bagaimana caranya agar mendapatkan anak yang kita inginkan, apakah laki atau perempuan. Namun di saat ternyata yang lahir tidak seperti yang kita inginkan, kita harus terima takdir tersebut dan tidak boleh kita jengkel dengan ketetapan Allah dan juga tidak boleh kita membenci anak tersebut karena anak tersebut bukanlah anak yang berdosa. Karena itu semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya. Ana punya anak laki-laki usia 4,5 tahun, 4,5 tahun. Suka dan senang ikut sholat ke masjid. Mana yang lebih afdal Ustaz? Ana sholat di masjid tanpa membawa anak tapi dapat saf di belakang imam, atau bawa anak cuma sengaja memilih saf pertama tapi paling ujung soalnya takut anak memutus saf jamaah kalau di tengah. Jazakumullah khairan. Ikhwah, yang namanya saf yang paling baik itu adalah saf yang paling depan. Ya. Khairus sufuf awwaluha, khairus sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah saf yang pertama. Dan seburuk-buruk saf laki-laki ada saf yang paling belakang. Demikian ikhwah. Jadi, ya saf pertama lebih baik. Saf pertama itu lebih baik. Ya kalau kita bawa anak dan anak kita itu belum bisa sholat, ya anak kita belum bisa sholat, ya tadi 4,5 tahun, berarti memang belum bisa sholat. Maka jangan tempatkan di tengah-tengah orang-orang dewasa karena jelas memutus saf. Demikian. Kalau di ujung nggak ada masalah karena tetap di saf yang pertama. Kalau di belakang imam itu khusus orangnya. Tidak semua orang boleh menempati di belakang imam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, liyaliyani ulil ahlami wan nuha. Hendaklah orang yang berada di belakangku, mereka-mereka yang cerdas, orang-orang yang bijak dan cerdas, yang mengerti tentang
yang hafal Al-Quran, kemudian yang mengerti tentang hukum-hukum syariat sholat, apalagi sholat berjamaah. Demikian ikhwah, ada seorang pemuda, ya, dia tiba-tiba sholat di belakang imam, berdiri di belakang imam. Kemudian datang seorang sahabat menggesernya, digeser. Ya. Kemudian apa komentar sahabat itu yang digeser? Dia masih kecil, ya, yang digeser. Wallahi ma'akiltu sholati. Apa katanya? Demi Allah, udah nggak karuan lagi sholatku, katanya. Nah, ternyata setelah sholat dia lihat ternyata yang menggeser dia adalah Ubay bin Ka'ab. Lantas Ubay bin Ka'ab menjelaskan, wahai Ananda, ini adalah tempat yang memang dijanjikan Rasulullah untuk kami, yang telah ditetapkan Rasulullah untuk kami. Demikian ikhwah. Kamu jangan marah, begitu ikhwah. Jadi yang di belakang imam itu nggak semua orang, khusus orang-orang yang tertentu saja. Kalau saf yang lain saf pertama silahkan. Maka kalau bapak yang bertanya ini membawa anak, dia ambil yang di ujung tapi di saf pertama, insya Allah itu juga baik, ya. Itu juga termasuk saf yang paling baik. Bagaimana sabda Rasulullah, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama. Bismillah Ustadz, anak ingin bertanya, saya mau akikah anak saya. Untuk anak perempuan, apakah rambutnya dicukur habis? Jazakumullah khair. Ya, dicukur habis. Ya, rambutnya cukur habis. Kullu mauludin marhunun bi aqiqati. Semua anak yang lahir dia akan tergadai dengan akikahnya. Tudbahu yauma sabi'ihi, yang disembelih akikahnya di hari yang ke-7, wa yusamma, diberi nama di hari yang ke-7, wa yumit anul adza, dan dibersihkan kotorannya. Maksudnya dicukur rambutnya, dicakur habis, botak, gundul, licin kalau bisa. Demikian sama laki dan perempuan, baik laki-laki maupun bayi perempuan. Kemudian rambutnya tersebut ditimbang, kemudian berapa gram misalnya telah ditimbang, misalnya rambutnya seberat misalnya 5 gram, berarti kita disunahkan untuk berinfak seharga 5 gram perak, bukan emas, 5 gram perak. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kalau pekerjaan di rumah itu seluruhnya tugas istri dan tugas suami hanya mencari nafkah saja? Ya, begitulah hukum asalnya. Ya. Di rumah itu tugasnya ada tugas istri. Di luar rumah tugas suami. Suami yang mencari nafkah, istri di rumah tinggal minta. Imut-imut di rumah, dandan di rumah, bersih-bersih di rumah. Apa kebutuhannya tinggal minta. Bang, saya perlu skincare. Suami kata, siap deh, insya Allah. Begitu kalau sanggup. Kalau kata istrinya, bang, sepertinya kita perlu lemari es yang 2 pintu nih bang, untuk persiapan kita kalau sekali belanja. Siap deh, insya Allah. Ya, nanti kalau abang mampu, tinggal minta sebenarnya. Ya, kalau suami mampu berikan, kenapa tidak? Bang, sepertinya kita perlu mobil ini karena musim hujan untuk ngantar anak-anak sekolah. Siap deh, misalnya sambil nangis sedikit, misalnya begitu kan? Ya memang begitu ya. Itulah istri. Dia untuk mau ngantar anaknya, ya kalau nggak sanggup ya tahan dulu, sabar dulu para istri. Naik becak dulu misalnya. Demikian. Ya begitu. Demikian juga tugas di rumah. Itu pada dasarnya adalah tugas istri. Bersih rumah, jaga anak-anak, ya. Apalagi menyiapkan makanan, menyuci pakaian, itu semua tugas istri. Demikian. Itu asalnya. Hanya saja sang suami dianjurkan untuk membantu istrinya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, Rasulullah itu kalau di rumah apa yang dia kerjakan? Apa kata beliau? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu membantu kerjaan rumah. Demikian ikhwah. Jadi kalau para suami di saat dia sedang libur, misalnya hari Sabtu atau hari Ahad, bantulah istri nyapu halaman, ngoret rumput, jika ada halaman ada rumputnya, bantulah istri, bantu masak, demikian, bantu cuci piring. Tapi ingat para istri, itu bukan kewajiban.
Jangan sampai ketika suami sudah membantu sebulan, lantas istri mengatakan, "Bang, hari ini kan hari libur, itu tugas abang cuci piring sampai bersih." Ya, itu ngelunjak namanya. Ya, tidak dibenarkan. Suami membantu istri itu hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak sampai diwajibkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya. Itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.